Jadi di awal Januari ini banyak yang cerita tentang selingkuh, banyak cerita tentang beberapa teman dekat cerita tentang selingkuh ya? Tentang selingkuh. Wah, konsekuensi pertama, orang yang selingkuh udah pasti nggak bakal tenang hidupnya. Kalau ada yang lebih pinter, banyak dari istri kita. Lebih cantik, banyak. Tetapi kenapa Tuhan pilih dia ke gua? Susahnya Jadi Kristen. Oke. 2024 diawali dengan kehebohan tentang perselingkuhan. Betul. Kayak dari zaman dulu perselingkuhan nggak habis-habis sih. Iya. Makin terus ada. Gua aja di awal Januari. Selingkuh? Bukan. Oke, gila. Kan ini aja belum jadi ya. Ya. Jadi di awal Januari ini banyak yang cerita tentang selingkuh, banyak cerita tentang beberapa teman dekat Cerita tentang selingkuh ya? tentang selingkuh dan segala macam. Gua kok lagi viral ya selingkuh di Parah. awal tahun ya? Parah. Gitu. Kenapa Maksudnya, nih? Ada apa nih? Iya, gitu yang loh. ya kita lihat kan ini udah jadi berita juga ya. Betul. Kayak oknum pramugari dan oknum pilot. Kemarin gue juga ya TikTok ada juga gara-gara seorang istri selingkuh sama pacarnya. Dia rela nyewa pembunuh bayaran, bunuh suaminya. Suami sah. Ketangkep tuh, ketahuan sama polisi gara-gara suaminya mau diotopsi, tak nih nggak mau, nggak taunya dia yang bunuh ternyata, istri sendiri sah di Kerawang tuh. Terus, Gila. terus ada juga yang selingkuh sekarang udah nggak di WA lagi, chatan di. Hah? Masa? Iya kan chatan di ada yang kena waktu itu. Cetan Di chatan Makanya dari situ gue pernah nyoba ngechat orang udah gitu bisa. berarti cara selingkuh udah makin kreatif orangnya, wah, keren makin juga. pinter. Gitu. Jadi makin kacau, makin kesini tuh makin. Baru tahu gua. Bukan semakin ini malah semakin gokil. Biasanya kalau pasangan dia tuh WA nih. Iya. Ini siapa nih? Gitu kan gitu. Iya. Nah ini. Iya, siapa yang mau lihat? Tapi kebongkar ya. Oh, Bongkar. iya, bisa bener. Gue tuh makanya pernah nyoba ngechat si Caca, Shalom deh, gue gituin kan. Caca bales, Shalom kak, ada apa kak gitu. Berarti bisa ngechat di. Caca yang panik ya. Bukan, gue lagi ngetes maksudnya. Emang bener ya guys ya? Ternyata bener. Ternyata. Iya bisa loh, bisa bener. Ya kan ngechat kan. Hah? Jadi tuh bisa selingkuh di situ gitu, gila. Jadi namanya nomor telepon di gitu kayak WA gitu. Yang Iya. penting udah di save nomornya. Iya. Oh. Gitu maksud gue. Jadi tuh sekarang banyak banyak fasilitas Iya. untuk selingkuh gitu loh. Benar. Nah, makanya sebenarnya yang hari ini kita mau bahas adalah bahaya dan akibat daripada selingkuh itu. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Panjang Pak lebar. Billy gimana nih? Udah pasti ya, ini nomor 1 banget. Ya. Tuh kan istri gue bales nih. Ya kan? Iya. Gue buktiin sendiri nih. Iya. Yang, kenapa? Tuh. Itu ada notifnya gimana sih? Ini tuh, lu baca aja tuh. Iya anjir. Lu lihat jamnya. Jadi Mas kan ini kan kayak sama tukang ininya. Iya. Iya. Makanya Hebat tuh. Caca bilang yang kayak orang lagi selingkuh dah chat di sini. Ini lagi mau praktekin gitu. Ya kan? Gara-gara Ino nih. Ya. Iya kan? Karena ada yang pernah ketahuan. Iya. Itu viral. Ketahuannya di chat, bukan di WA, bukan di Telegram, bukan di Instagram. Iya, Orang karena mikir siapa yang mau selingkuh. Iya kan? Ngechat buku chatnya juga chat ini drivernya bukan Iya. apa. Gokil. Makanya sebenarnya kayak fasilitas buat selingkuh tuh, waduh gokil banget deh. Iya, jadi kalau kita mau kursutin kali ya, kalau ngomongin tentang selingkuh kayak nggak ada habis-habisnya dan caranya selalu baru. Selalu baru. Kan selalu baru, kreatif banget anjir orang selingkuh. Oke. Nah itu gimana kalau soal Kalau menurut nomor 1 nih, ini ada beberapa konsekuensi ya. Iya. Mungkin dari gua dulu. Kalau dari gua kutip Amsal 28 ayat 1 nih guys. Iya. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Nah, artinya tuh konsekuensi pertama, orang yang selingkuh udah pasti nggak bakal tenang hidupnya. Betul, Yakobus 1 ayat 8 tuh. Betul, Yakobus 1, orang yang mendua hati kan. Iya, udah hati nggak tenang. Ini karena jangan jelas si Amsal bilang orang fasik lari walaupun nggak ada yang ngejar. Orang kalau lari, orang kalau lari kan biasanya kalau nggak dikejar bola, dia dikejar. jarang guguk? Iya, dikejar anjing dia lari. Iya. Nah ini nggak ada yang ngejar, ngapain lari?
Berarti kan OCD juga kagak ya. berarti kan apa? Dia nggak tenang hidupnya. Dia selalu was-was. Bener. Dia akan selalu kayak orang korupsi. Dia kan udah tinggal mikirin ini kapan gua ketangkep nih. Dia kan udah apa nih? Dia nggak tenang hidupnya. Gitu. Nah bahkan ada penelitian yang bilang orang kalau selingkuh itu cepet mati. Lah, Iya. kenapa gitu? Ya karena nggak tenang dia. Oh, nggak ada damai. Nggak ada damai Pak. Jadi dia lebih gampang kena apa namanya sakit jantung segala macem itu karena dia nggak tenang. Dia kan gini loh, orang kalau selingkuh, orang itu berbuat curang, udah pasti kan dia selalu berpikir gimana caranya untuk nggak ketahuan nih. Makanya tadi kan pakai mungkin Discord kan segala macem. Kalau bisa nanti pakai alam gaib kali, gimana tuh email apa segala macem gitu. Dia akan selalu cari cara dan itu kan butuh berpikir keras. Dan dia akan selalu deg-degan. Iya. Gitu. Makanya kalau orang ya sebenarnya sih ini salah satu contoh aja, bukan satu-satunya contoh. Bukan satu-satunya cara, sorry. Kalau kita mau cek orang itu jujur atau enggak sama pasangan, ya tinggal periksa aja handphonenya. Kalau dia panik langsung gelagapan, pasti ada yang ditutupin. Itu bener. Gitu. Kalau gue pribadi sama istri gue Caca, dia mau pinjam handphone silakan. Iya benar. Nggak ada masalah sama sekali. Dia tahu passwordnya gue apa segala macem. Nggak ada karena apa? Nggak ada yang gue sembunyiin. Benar. Gitu loh. Gue nggak selingkuh nggak apa. Gue silakan. Bener. Kecuali kalau gue melakukan. Iya. Nah hidup gue nggak tenang tuh kayak gitu. Pasti dia baru pegang HP gue aja. Caca lagi mau ngambil apa gitu. Iya. Padahal dia mau ngambil apa tisu kali apa. Gue pasti gue jagain gini. Pasti handphone gue bawa ke kamar mandi, ke apapun gue bawa. Semuanya dikodein loh. Gue akan kodein semua sampai notesnya apapun gue kodein. Gitu. Itu konsekuensi nomor satu. Hidup lu nggak akan tenang. Benar. Nggak akan bahagia. Gitu guys. Silakan dari Bapak Ibu sekalian. Nah begitu. Yang jadi masalah gini nih. Lu kan ketika orang pacaran pada akhirnya menikah, ya kan? Itu kan semua karena dilakukan karena salah satu dasarnya adalah cinta. Iya dong. Kayak bulan depan kita akan ngebahas tentang cinta banyak hal. Nah, jadi alasan apa yang bikin dia mau selingkuh? Bahkan sorry to say ya, Ndo sama Bil, orang yang selingkuh, ketika gue lihat selingkuhannya bicarakan istrinya. Iya, banyak yang gitu, banyak. Itu yang tadi lo bilang, karena masalahnya dasar lo untuk bersatu tuh cuma karena cinta doang. Nggak ada cinta komitmen. nggak salah, harusnya komitmen. Makanya kalau di dalam perilaku Kristen kan kita harus tekankan komitmen. Minimal gini, ketika udah sedikit agak renggang atau banyak apa namanya, anjir kok istri gue nggak kayak dulu tuh pacaran nih gitu. Ingat gitu, susah senang bersama-sama, komitmen. Jadi harus komitmen sih gini, karena kita tuh manusia tuh mudah membandingkan sesuatu sih. Karena kita tuh tiap hari sama istri. Dari baik dan buruknya kelihatan. Waktu pacaran mungkin dia selalu pakai baju rapi karena ketemunya di luar kan gitu. Nah, kalau di rumah ya kan gitu, ya lo dapet daster lagi tiap hari kan gitu. Daster lagi. Nggak puas. Pakai koyok kan di mana-mana gitu kan. Alis yang udah dihapus. Nah, sedangkan lo ketemu teman-teman lo di kantor masih fresh. Kan gitu. Terus dulu lu suka sama istri mungkin gitu karena dia baik perhatian, ya kan gitu. Karena udah terlalu sering banyak ngobrol jadi kayak teman nih kan. Akhirnya pas sama orang baru ini dia kok manis ya gitu, kok perhatian lebih. Nah karena kita sudah membandingkan gitu. Makanya kan mendua hati kan sedikit mendua gitu. Gimana ya? Jadi dia apa namanya? Fokus toleransi yang fokusnya pecah. Iya gitu. Jadi kalau gue sih pribadi sih kita harus fokus kenapa ya Tuhan mau nyatuin gue sama istri gitu kan. Jadi alasannya gue rasa bukan cuma karena cinta-cintaan doang, apalagi cuma memenuhi kebutuhan biologis doang gitu. Tapi di luar daripada itu ada satu maksud Tuhan kenapa gue sama dia. Dan gitu. Baik buruknya semuanya. Berarti tujuan ilahi harus tahu tuh. Iya, karena gini, pasti akan kalau ada yang lebih pinter banyak dari istri kita, lebih cantik banyak, lebih hebat banyak banget. Tetapi kenapa Tuhan pilih dia ke gua? Pasti kan ini yang terbaik dari yang terbaik gitu. Nah jangan kita seakan-akan membandingkan dan kita mau, harusnya kayak dia gitu. Enggak begitu. Lu nggak mungkin semua orang maunya
kayak Habibie aja gitu kan punya suami gitu. Maksudnya yang pinter-pinter aja yang ini aja nggak mungkin. Jadi ketika kita sudah membandingkan sesuatu itu udah sinyal kuat tuh. Nah udah deh akhirnya istri gue begini tapi yang ini kok ini keren banget ya. Ini perhatian gini. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena kalau ini tadi bilang sering curhat. Nah kalau gue dapet curhat juga modalnya kayak gini juga. Banding-bandingin terus. Banding-banding ke. Kok di rumah ini tapi di kantor orangnya ini gitu terus. Jadi siklusnya itu mulu. Kayak gitu. Makanya ya kalau kayak gitu sampai kapanpun lo nggak bakal selesai di situ. Ya makanya yang kalau kita ajarkan bagaimana cara untuk gak berselingkuh. Bukannya apa-apa cuma satu doang. Kita harus setia gitu. Belajar setia kepada manusia. Akhirnya kita juga bisa setia sama Tuhan. Setia itu ya begitu, apapun baik buruk itu istri kita, suami kita gitu kan. Setia untuk tidak membandingkan gitu. Biarin aja dia hebat dengan kehebatannya. Emang kita harus memiliki. Gitu selingkuh. Dan ini Billy Lantang tuh pernah bilang bahwa mencintai itu adalah sebuah keputusan. Karena ketika lo pertama kali lo mencintai istri atau pacar lo adalah itu ngeliatnya ketika mereka masih fresh tuh. Masih muda, belum ketahuan buruknya, belum kena begitu juga dengan yang wanita, laki lo masih ganteng dan segala rupa. Nanti gantengnya akan hilang, cantiknya akan hilang, diganti dengan keriput, dengan banyak hal dan segala rupanya. Belum lagi ketika lo tidur bareng, suami atau istri lo kentut, kentutnya bau, ngoroknya kenceng nggak rupa kan. Makanya ketika kita udah tahu yang jelek itu, apakah kita masih bisa mencintai? Kan itu pertanyaannya. Itu. Makanya dikatakan bahwa mencintai itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita memutuskan untuk mencintai pasangan kita, ya cintailah dia dengan segala kekurangan dan kelebihan. Makanya cinta sejati bukan cinta karena tapi cinta walaupun. Nah, ini seru pertanyaannya gini. Kalau misalkan lu udah diselingkuh bukan kita maksudnya, kalau misalkan ada pasangan yang udah diselingkuhin sama suami atau istrinya, apa yang harus dilakukan? Iya kalau itu klise sih. Kalau jawabannya Kristen mah pasti suruh ngampunin. Mengasihi, ampuni. Kayak gitu. Pasti seperti itu. Mau apa lagi? Kenapa? Kalau kita secara Kristen ke pendeta. Soalnya mungkin gue ambil contoh dari ini ya. Salah satu temen gue yang curhat sama gue. Mungkin suaminya belum selingkuh secara ke fisik, wanita lain gitu ya, tapi suaminya sebenarnya udah selingkuhnya justru ke pekerjaannya gitu. Jadi sampai dia dijadikan seperti kayak inilah, udah bukan kayak istri, jadi kayak pegawai perusahaan lah kurang lebih kayak gitu. Ya waktu dia curhat ke gua ya sebenarnya secara daging dan secara akal sehat semua orang setuju kalau ceraiin aja. Gitu kan. Secara logika ya. Iya, karena teman-temannya pun juga bilang lu harus ceraiin suami lu karena udah nggak benar. Nah, cuman sebagai hamba Tuhan gue nggak bisa ngambil keputusan kayak gitu dong. Iya. Gitu. Akhirnya gue berdoa gimana caranya. Tuhan kasih gue hikmat. Hikmatnya adalah ya lu nggak boleh ceraiin, tapi lu harus kasih syarat ke suami lu. Kayak gitu. Maksudnya oke, gue tetap mau sama lu tapi ada syaratnya nih. Dalam arti karena gini, waktu itu dia dipaksa untuk melakukan sesuatu lah yang menurut gue juga udah gak wajar tuh. Gitu. Akhirnya gue bilang ya lu jangan cerai tapi lu harus kasih sebuah bukan syarat lah ya, dalam arti perjanjian lah, deal-dealan sama dia. Gitu, biar pernikahan lu tetap utuh, bagus gitu. Nah menurut gue kalau orang udah diselingkuhin, ya sebagai hamba Tuhan ya memang cerai itu udah, apalagi kita di GBI ya, ini tabu lah ya. Nah tapi memang di situ selain kita ngampun, kita juga harus minta hikmat sama Tuhan. Balik lagi hikmatnya. Balik lagi ke hikmat. Gimana caranya biar kita pernikahan kita itu kembali utuh. Gitu Pak. Sama itu setuju. Pokoknya sebisa mungkin jangan langsung udah cerai deh gitu. Gitu kan. Emang pasti ujung paling gampang itu. Solusi tergampang ya cerai.
Tapi kan juga ngamin kalaupun cerai nggak ngejamin juga suami yang baru itu juga. Dia. Karena baik, kan? Orang yang selingkuh itu menurut gue tuh orang yang egois bener. Egois jadi cuma mau menyenangkan diri sendiri aja. Bahasa saya kenapa selingkuh sama Tuhan? Egois aja dia. Betul. Dia nggak sabar tunggu Tuhan. Padahal Musa lagi di atas nggak sabar gue. Udah bikin aja deh baru. Gitu. Iya jadi egois. Istri lagi marah-marah mulu di rumah gitu. Bete gue lagi sakit. Iya, terus nyusahin. Terus teman kantor gue kok ini seru ya gitu, mau ajak makan siang bareng gitu-gitu. Akhirnya jadi emang dasarnya kita egois gitu. Nah, menurut gue kuncinya adalah rasa cukup sih. Benar. Ini seperti di Ibrani 13 ayat 5. Mungkin ini konteksnya beda tapi prinsipnya bisa diambil. Dibilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu, benar. Tadi kan lu ngomong kesetiaan kan. Nah, itu maksud gua. Ini sama aja, lu setia, prinsipnya sama untuk lu setia kepada seseorang atau sesuatu, intinya harus cukup. Bener. Lu harus, karena misalnya istri lu begini ya, cukupin dengan, lu cintai dia apa adanya. Iya. Gitu. Karena sampai mau memisahkan. Until the death. Betul. Gitu. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita kan. Nah, gue juga mau ngomong yang soal ini nih, maksudnya kayak bagi lo yang jadi misalkan bagi teman-teman yang jadi selingkuhannya, lo tahu lo ternyata lo selingkuhannya, menurut gue buru-buru putusin. Karena pun kalau namanya orang yang suka selingkuh itu udah kayak penyakit. Iya. Dia nggak. Oh ini itu korban selingkuhan. Iya. Ini apa pelaku selingkuhan ya? Iya. Karena gini, ketika lo jadi selingkuhan, terusnya dia lebih memilih lo, itu nggak akan menjamin buat orang tersebut nggak menyelingkuhi lo lagi gitu. Iya, namanya udah selingkuh. Iya. Makanya kalau lo tahu lo ternyata lo selingkuhan, udah buru-buru cut off gitu. Maksudnya udah tinggalin, berhenti, dan jangan pernah siksa diri lo karena lo pantas untuk bahagia. Oke. Tutup. Tutup yuk. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang suka video ini. Boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Bapak.